Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Kita akan belajar berhikmat dari dalam kitab Amsal. Dan di Jumat yang lalu kita sudah membahas mengenai berapa banyak ayat dan pasal yang ada dalam kitab Amsal. Kitab Amsal letaknya ada di dalam Perjanjian Lama. Setelah Mazmur kan ya, kalau Dombi buka Alkitab, tengahnya kan kayak Mazmur tuh. Habis itu Amsal. Ya, letaknya kira-kira ada di tengah-tengah Alkitab. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari, kitab Amsal isinya adalah kumpulan kata-kata hikmat atau kata-kata bijak dalam bentuk berbagai perumpamaan atau pepatah. Karena itu, kitab Amsal isinya tidak berurut dari awal sampai ke akhir. Tidak ada satu kronologi, cerita, atau juga uraian dari awal sampai akhir di dalamnya, karena isinya adalah kumpulan dari kata-kata bijak atau Amsal. Nah, karena itu juga proses penyusunan kitab Amsal tidak terjadi sekaligus. Panjang ya penulisannya, berabad-abad gitu. Ya, kitab Amsal ditulis itu mulai dari masa Raja Salomo, yaitu pada sekitar abad ke-10, sampai juga penambahan-penambahan di zaman pembuangan ke Babel, bahkan juga sampai pasca pembuangan, yaitu pada abad yang ke-5. Itu semua sebelum Masehi kan? Wah, jadi panjang ya. Iya, betul Dombi. Karenanya penulisnya ya tidak bisa dikatakan satu orang, dan juga isinya merupakan sebuah gabungan kumpulan dari berbagai kata-kata. Dan bahkan di dalam kitab Amsal juga ada persamaan isi atau kata-kata dengan bahan yang berasal dari luar Israel. Misalkan kita buka ya Ibu Bapak, saudara-saudari, dari Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-17 sampai Amsal 23 ayatnya yang ke-11. Bagian ini judul perikopnya adalah Amsal-amsal orang bijak. Nah, di dalam bagian ayat-ayat tersebut, maka ada kemiripan dengan isi dari kitab ajaran Amenemope dari Mesir. Kira-kira dituliskan pada waktu yang sejaman. Jadi ada pengaruh juga dari kata-kata bijak yang beredar di luar Israel yang kemudian oleh orang-orang bijak di Israel dilihat sebagai sebuah ajaran-ajaran yang baik, yang lalu kemudian dikumpulkan dan disatukan dengan pepatah atau kata-kata bijak lain menjadi kemudian satu kesatuan kitab Amsal. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan kitab Amsal dituliskan? Tujuannya adalah untuk memberikan kepada orang-orang yang mendengar kebijaksanaan atau hikmat, pelajaran-pelajaran yang berharga tentang kehidupan. Seperti juga di dalam bagian awal dari Amsal, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6 dituliskan tujuan dari Salomo menuliskan Amsal-amsalnya. Dikatakan bahwa yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi kata-kata bijak ini adalah kata-kata yang membawa hikmat, yang juga menjadi sebuah didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi bukan kata-kata kosong, tetapi memang kata-kata yang bermakna tentang kehidupan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Bahwa Amsal itu mendidik orang untuk menjadi pandai, tapi juga bukan hanya sekedar pandai, melainkan juga apa Dombi di sini? Kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya, tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan bukan? Yang memang perlu kita miliki dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain. Lalu juga Amsal dituliskan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda dalam ayatnya yang keempat. Bahwa orang muda, orang yang kurang berpengalaman, orang yang kurang berilmu, orang yang merasa
bodoh, orang yang merasa perlu untuk meluaskan pengetahuan, maka Amsal dituliskan agar orang-orang dapat belajar menjadi bijaksana di dalam kehidupannya. Juga di dalam ayat ke-6 dikatakan bahwa untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Nah, lalu apa nih yang menjadi kronologi isi atau garis besar dari kitab Amsal? Saya memakai panduan dari buku ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, Tafsiran Alkitab Masa Kini, yaitu yang ke jilid yang kedua. Lalu di situ diberikan keterangan bahwa garis besar dari kitab Amsal terdiri dari pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 7, isinya adalah judul, tujuan, dan semboyan. Lalu di dalam pasal 1 ayat 8 sampai pasal 9 ayat 18, isinya adalah pelajaran tentang hikmat dengan 13 poin atau 13 ajaran hikmat. Lalu kemudian dalam pasal 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 16, nah ini cukup panjang, yaitu merupakan kitab Amsal Salomo bagiannya yang pertama ya, sebagai tulisan dari Salomo. Lalu di dalam pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22, ini adalah kitab orang bijak. Lalu pasal 24 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-34, ini adalah pepatah-pepatah orang bijak yang merupakan kumpulan tambahan. Lalu dalam pasal 25 ayat 1 sampai pasal 29 ayat 7, ini kitab Amsal Salomo bagiannya yang kedua. Lalu dalam pasal 30 ayat 1 sampai 33 ada kata-kata dari Agur. Pasal 31 ayat 1 sampai 9 kata-kata Lemuel. Serta yang terakhir adalah pasal 31 ayat 10 sampai 31. Yaitu tambahan mengenai istri yang cakap atau bijak. Namun istri yang cakap atau bijak ini bukan menggambarkan tentang sosok seorang perempuan, melainkan menggambarkan hikmat yang diwakili oleh seorang perempuan, bahwa hikmat dapat melakukan banyak hal, mengatur banyak hal dalam kehidupan seseorang. Nah, itu yang menjadi garis besar atau kronologi isi. Maka kita bisa melihat bahwa tidak semuanya dari bagian kitab Amsal ini adalah kata-kata atau tulisan dari Salomo, tapi juga kumpulan dari orang-orang bijak, dari Agur, dan bahkan dari Lemuel, yang merupakan kumpulan kata-kata yang kemudian kita terima menjadi satu kitab dan ada dalam Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Nah, sampai di sini dulu Ibu Bapak Saudara-saudari penjelasan mengenai kitab Amsal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Amsal ini dalam syafaat malam kita yang berikutnya. Mari terus menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana dalam hidup kita dengan mempelajari firman Tuhan dan terutama belajar dari kitab Amsal. Ayo jadi orang bijak. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Engkau ya Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Dan kami memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan yang terus memberikan hikmat bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Engkau yang terus memberikan perlindungan, penyertaan. Engkau juga yang terus memberikan bimbingan-Mu agar setiap umat-Mu dapat menjalankan kehidupan dengan baik hari demi hari. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Kau yang memberikan kekuatan dan bahkan jalan keluar dan bahkan juga
Setiap pengalaman hidup bersama Engkau pada akhirnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberkati dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami mendoakan untuk rencana pernikahan Andion dan Karista pada tanggal 18 Januari. Semua hal yang mereka siapkan bersama keluarga, teman, dan sahabat kiranya mendatangkan sukacita. Dan terlebih-lebih ketika Engkau berkenan memberkati mereka di dalam pernikahan mereka esok hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persidangan majelis Jemaat pada tanggal 19 Januari. Kiranya menghasilkan banyak keputusan yang baik. Kami berdoa untuk berbagai juga pembuatan program-program oleh komisi, kelker, dan unit agar semuanya juga berlangsung dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan retret katekisasi yang akan dilaksanakan tanggal 18 dan 19 Januari. Kiranya semakin memantapkan anak-anak untuk baptis maupun sidi ketika mereka mengambil keputusan penting bagi iman mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang berduka, yaitu keluarga dari mendiang Ibu Lis Dianawati yang telah berpulang. Biar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Dan juga kiranya rencana pemakaman esok hari dari Rumah Duka Husada menuju Pondok Rangon dapat berjalan dengan baik. Engkau ya Tuhan yang terus beserta dengan keluarga Ibu Lis Dianawati. Engkau juga yang menyertai Tuhan setiap kehidupan kami di malam hari ini. Dengan setiap hal yang akan kami lakukan di malam ini yang masih tersisa maupun ketika kami akan beristirahat. Biarlah kami juga bangun esok hari dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari dan salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.